peluang kerja di farmasi banyak berarti ya, menjanjikan. Bener, Kak. Iya, menjanjikan, heeh. Tapi ya itu, Kak, kita harus gencar emang sosialisasi. Halo Yumna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kakak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Yumna apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Kak. Alhamdulillah. Yumna sekarang lagi di mana? Ina sekarang lagi di Sungai Penuh, Kerinci, Jambi, Kak. Karena COVID. Yumna boleh tolong perkenalkan dirinya terlebih dahulu ke teman-teman? Baik, perkenalkan, nama saya Yumna Tifa. Saya sekarang sedang melanjutkan studi profesi apoteker di Universitas Andalas. Sekarang lagi sibuk apa Yumna? Yumna masih mahasiswi, Kak. Asik. Jadi sekarang masih kuliah, tapi di angkatan 3 apoteker UNAN, seharusnya sekarang jadwal praktek kerja, kalau di kedokteran itu koas, kalau di apoteker itu praktek kerja, Kak. Angkatan 3 ya? Berarti apoteker UNAN ini baru buka, maksudnya? Enggak, Kak. Maksudnya dalam 1 tahun. Karena kebetulan tahun 2019 itu ada 3 gelombang. Jadi IMA yang terakhir gelombang ketiga. Nanti UK-nya sekitar Januari atau Februari. UK itu sama dengan kalau kakak ujian kompetensi dokter. Kalau di apoteker ujian kompetensi apoteker. Oke. Kalau di UNAN ya gitu, Kak. 1 tahun ada gelombang berapa kali untuk masuk di apotekernya. Oh, gelombang-gelombang masuknya berarti ya. Nah, oke. Mungkin biar nggak bingung-bingung, kita pengen tahu dulu nih. Nah, dari awal banget fakultas farmasi itu sebenarnya apa aja yang dipelajari di farmasi? Karena kalau misalnya di FK, kita ada topik kuliah itu judulnya farmakologi. Itu membahas mengenai obat-obatan. Maksudnya mempelajari mengenai obat-obatan, bagaimana kerja obatnya, bagaimana obat itu di tubuh. Nah, seperti itu. Kalau di farmasi apa saja yang dipelajari? Nah, kalau dipelajari mungkin dulu dari awal ya, Kak, apa sih pekerjaan kefarmasian itu? Karena pekerjaan kefarmasian itu kita bisa berhadapan dengan pasien langsung atau tidak. Jadi kalau menurut undang-undangnya di peraturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2009 disebutkan pekerjaan kefarmasian itu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, keamanan pengadaan pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan bahan tradisional. Jadi nanti kalau kita udah masuk ke pendidikan farmasi, tamatnya itu mungkin bisa ada beberapa bidang kita bisa bekerja gitu, Kak. Karena menurut pasal 5 disebut pelaksanaan pekerjaan kefarmasian itu ada di pengadaan sediaan farmasi, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Kalau untuk kakak tadi nanya, ada nggak Yana di farmakologi? Tapi Mina pengen tanya juga, Kak, kalau di farmakologi di kedokteran itu ada berapa banyak, Kak? Berapa banyak apanya, nah? Misalnya farmakologi 1, 2, 3 gitu. Oh, di blok awal itu kita belajar pelajaran dasar, karena misalnya anatomi, fisiologi, biokimia, pokoknya dasar-dasar kayak organ tubuh, terus fungsi tubuh gitu-gitu. Tapi nanti di akhir tahun pertama ada mengenai dasar farmakologi itu. Misalnya kayak obat untuk ini analgetik apa, antipiretik apa, masih kayak gitu sih. Masih dasar tahun pertama. Terus gimana, pokoknya apa-apa yang tidak boleh diberikan pada pasien, apa yang boleh, maksudnya polifarmasi dihindari. Terus yang mengenal tanda bahaya di obat, kayak golongan obat, itu tahun pertama, baru tahun awal. Selanjutnya nanti per blok berdasarkan kalau belajar tentang pencernaan, berarti nanti lebih ke obat-obatan di kasus itu gitu. Kenapa gitu, nah? Soalnya kan, Kak, di farmakologi, di farmasi kita lebih detail pelajarannya. Jadi ada nanti lagi subbabnya farmakologi, farmakokinetik, dan khusus di farmasi bagian klinis. Kalau untuk awal emang banyak seperti kayak belajar biokimia, kimia, itu pasti. Tapi nanti dalam 4 subbab besar dibagi biologi farmasi, kimia farmasi, farmasi klinis, sama farmasetika atau ilmu pembuatan obat. Jadi kita lebih detail emang dalam mengulik tentang obat gitu, Kak. Kalau nanti seandainya si dokter, kan kalau ceritanya dokter dengan farmasi itu tuh secara teknis itu mereka pasangan yang sangat serasi ya, Kak, kalau di rumah sakit, di klinik, ataupun berhubungan dengan dokter, dengan apoteker. Jadi kalau nanti Kananar sebagai dokter memberikan diagnosa dan resep serta dosis obat apa aja kepada kami, apoteker, nanti si apotekerlah yang memastikan obat ini benar atau tidak sesuai dengan si pasien. Karena toh, Kak, kan manusia nggak ada yang sempurna ya.
Iya. Jadi kita sama-sama mengulik, sama-sama belajar lagi, oh ini ternyata mungkin lebih baik ini gitu. Mungkin kita bisa koordinasi untuk kebaikan pasien. Jadi dalam pembelajaran di farmasi untuk klinis begitu, tapi nanti untuk pembuatan obat, sediaan-sediaan obat itu juga ranahnya farmasi. Jadi sebenarnya ranah farmasi itu lumayan besar, yang Luas. tadi Yuna cerita kan. Mm-mm. Kita bisa kerja di industri bahan obat, BPOM, kemudian bahan kosmetik, makanan, itu juga bisa berada di sana, Kak. Makanan, BPOM itu kan Badan Pengawasan Obat dan ya. Makanan. Ya. Kita juga bisa kerja di industri bahan obat, bahan makanan, bahan obat tradisional, dan kosmetika. Itu untuk industri. Itu non-klinis. Jadi non-klinis tidak berhadapan langsung dengan pasien. Kalau untuk berhadapan langsung dengan pasien, kita punya banyak ranah fasilitas farmasi. Kayak rumah sakit, apotik, puskesmas, praktek bersama, klinik, dan lain-lain. Nah, berarti seorang yang tamat farmasi atau lanjut profesi untuk profesi apoteker, itu bisa kerja di mana aja, nah? Lapangan kerjanya, nah. Oke. Jadi, Kak, kalau di hingga apoteker, secara garis besar 7 bidang yang nanti kalau tamat di farmasi atau apoteker di mana aja. Yang pertama itu ada bidang industri. Tadi kita bisa di bidang industri pembuatan obat, kemudian obat tradisional, obat bahan baku, kosmetik, makanan, itu juga bisa, Kak. Makanan atau pangan. Kemudian ada lagi di bidang klinis atau rumah sakit, apotik, klinis, ataupun praktek bersama. Puskesmas juga pasti bisa. Itu bidang klinis. Kemudian ada lagi bidang pemerintahan. Misalnya kita bekerja di BPJS, kemudian bagian BPOM untuk bagian kantor, itu bisa. Kemudian ada lagi bidang pengawasan obat dan makanan di BPOM. Selain dari industri tadi, kita juga bisa di BPOM. Kemudian ada lagi di BIN, untuk pengawasan narkotika dan psikotropika. Ada lagi juga bidang komunitas, atau biasa kita kenal dengan apotik. Nanti juga langsung berhubungan yang terakhir bidang akademis, menjadi dosen ataupun jadi guru. Itu 7 bidang. Iya, 7 bidang. Ini ambil dari pengantar ilmu farmasi UIN. Peluang kerja di farmasi banyak berarti ya? Menjanjikan. Benar, Kak. Ya, menjanjikan. Tapi ya itu, Kak, kita harus gencar emang sosialisasi biar makin banyak apoteker di rumah sakit yang bisa bantu dokter, kemudian di klinis. Karena nanti kita habis tamat, kita bisa juga dapat SIP-nya, Kak. Surat izin praktek atau surat izin kerja. Kalau praktek itu di klinis biasanya, kalau surat izin kerja biasanya di industri ataupun di distribusi. Kalau di FK, kita kuliah dulu di kampus preklinik namanya, sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Itu di kampus aja mempelajari teori-teori tentang kedokteran. Nah, nanti sekitar 1,5 tahun hingga 2 tahun koas atau klinik. Itu profesi. Iya, profesi untuk dapat ijazah dokter, ya, Kak. Iya, nah, tapi itu nyambung, maksudnya setelah lulus kampus, langsung nyambung ke rumah sakit pemerintah selama 2 tahun untuk koas. Nah, kalau di farmasi gimana, nah? Nah, ini nih, Kak, menarik. Di Indonesia, pemerintah sekarang masih belum menyatukan. Jadi, kalau kakak dari Fakultas Kedokteran, terus nanti menjadi dokter. Kalau kami dari Fakultas Farmasi itu menjadi apoteker. Emang namanya di Indonesia berbeda. Kalau di luar negeri dari farmasi jadi farmasis, gitu kan, Kak? Tapi kalau di Indonesia memang kita S1-nya 3,5 tahun sampai 4 tahun itu di S1 farmasi, kemudian ngambil lagi profesi lebih kurang 1 tahun untuk apoteker. Tapi karena farmasi itu, Ina sudah bilang kan, Kak, kita nggak harus bekerja di rumah sakit, kita bisa bekerja di banyak bidang. Yeah. Jadi waktu kami pun, kalau kakak bilang koasnya langsung di rumah sakit, berbeda di farmasi, kita ada tadi bisa di rumah sakit, industri, dan puskesmas gitu. Oke. Itu lebih umumnya. Apotek satu lagi, Kak. Oh, apotek. Tapi yang bedanya tuh, nah, ternyata kuliah farmasi itu kalau udah masuk S1 di misalnya Univ A, untuk mengambil profesinya bisa pindah gitu ya, nah. Maksudnya tuh kalau seseorang masuk ke FK, misalnya FK UNAN gitu, untuk profesinya, koasnya kan otomatis dia di rumah sakit pendidikan UNAN gitu kan. Nah, tapi kalau farmasi, terus keperawatan kalau nggak salah juga setelah tamat S1-nya harus daftar lagi gitu ya, nah harus tes lagi untuk ngambil profesi gitu ya. Iya. Jadi, Kak, di dunia pendidikan farmasi di Indonesia ini, setahu Yuna, tidak semua fakultas
yang memiliki fakultas farmasi, memiliki fakultas profesinya juga. Jadi teman yang sekolah punya farmasi di Unsri, dapat sarjana farmasi, tapi sayangnya mereka belum punya prodi apoteker atau prodi profesinya. Jadi mau tidak mau, teman-teman yang lain harus melanjutkan kuliah di universitas yang memiliki prodi apoteker. Gitu, Kak. Jadi emang terpaksa, kamu S1-nya dari mana? Kalau profesi apotekernya di mana? Berbeda. Udah pasti sering nemuin teman-teman yang kayak gitu, Kak. S1-nya di mana, profesinya di mana. Karena kita kekurangan fasilitas untuk pendidikan universitas yang langsung ada semuanya gitu. Berarti kalau di Sumatera, di mana aja yang ada prodi profesi apoteker ini, Nah? Universitas Sumatera Utara, kemudian di UNAN, kemudian di Stivi Padang. Setahu Yuna cuma 3, Kak. Emang nggak banyak ya, Nah? Ya, memang banyak. Jadi lebih banyak yang lulus S1 terus langsung kerja. Nah gitu, Kak, yang menariknya itu dalam farmasi itu ada yang namanya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian itu harus lulus D3 dan S1. Itu disebut dengan tenaga teknis kefarmasian atau dulu dikenal dengan asisten apoteker. Tapi kalau apoteker harus melalui profesi dan lulus ujian kompetensi. Kayak ujian kompetensi dokter. Iya. Nah, gimana tips and trick belajar di farmasi? Karena kalau yang setahu Nana, farmasi itu kuliahnya berat, hafalannya banyak, maksudnya lebih detail gitu hafalan, apalagi kan obat-obatannya gitu kan. Harus benar-benar dihafal. Nah, gimana tips and trick? Iya benar, Kak Nana. Karena materi kita sangat kompleks, jadi mau nggak mau kita harus belajar perhitungan dan juga hafalan. Kalau tip dan trik, ini menurut Yumna ya Kak, karena kita kan relatif ya, gimana nanti kita tahu gimana cara belajarnya. Tapi 3 poin penting kalau Yumna selalu sih, duduk di depan yang pertama, yang kedua memperhatikan dan mencatat. Kalau kita udah duduk di depan, otomatis kita akan memperhatikan. Kemudian kita bisa lebih tahu dosennya menjelaskan bagaimana, kemudian bisa mencatat poin-poin penting. Karena di slide itu pasti berbeda dengan apa yang dosen jelaskan. Biasanya mereka lebih jelaskan lebih poin, kemudian lebih terarah, dan bisa jadi itu jadi kisi-kisi untuk ujian. Itu tuh jadi benar-benar harus diperhatikan, Kak. Kalau seandainya kita udah datang telat, duduk terakhir, itu pasti godaan teman-teman, gangguan teman-teman untuk ngobrol pasti ada. Jadi itu 3 poin, Kak. Jadi kalau seandainya kita udah pegang catatan sendiri, jadi kita otomatis lebih bisa ngingat kalau di rumah untuk belajar lagi, ini loh yang ibu bapak jelaskan yang kemarin tentang ini. Jadi kalau diulang itu lagi bisa lebih, lebih nyambung, lebih nempel. Lebih nyambung, terus, iya bener, Kak. Karena kalau di perhitungan, Kak, kalau nggak dijelaskan, apalagi perhitungan tentang obat, dosis, kemudian awal-awal kita juga ada belajar tentang fisika, matematika farmasi, itu semuanya perhitungan, Kak. Harus diperhatikan. Habis itu ya diulang, Kak. Kalau seandainya nggak diulang, apalagi tipe-tipe Yuna yang, kalau ngafal tuh susah, harus benar-benar diulang dengan catatan. Jangan malu nanya sama dosen. Kalau emang malu nanya waktu kuliah, lihat aja siapa teman yang oke kan untuk ditanyain, untuk bisa menjelaskan. Tanya ke temannya. Biasanya tuh ada juga direkam. Jadi penjelasan dosen itu direkam, nanti di rumah dicatat gitu kalimat yang penting-penting dari dosen. Ya karena biasanya kan dosen itu kan kisi-kisi ujian ya. Iya benar. Kadang ibu tuh juga bilang, percuma slide saya lah, yang saya jelaskan kemarin aja, kata. Yang jelaskan kemarin aja ya. Kalau teman-teman yang catat tuh, mungkin ini. Kita kadang bikin studi grup, Kak. Jadi catatan-catatan teman yang udah lengkap, itu biasanya di sebelum ujian, itu udah ada di tangan masing-masing untuk belajar lagi. Di copy gitu kan ya? Iya, ya bukan. Iya. Kayaknya di mana-mana kayak gitu kali ya. Ngopi catatan teman. Lah, teman-teman kalau yang udah ada catatan tapi pengen juga untuk nambah atau ada yang kurang, biasanya sih kalau Yumna lihat dulu, Kak. Kalau seandainya banyak kurang, ya Yumna copy. Terus gimana perjuangan kuliah Yumna dari S1 hingga menjadi mahasiswa apoteker sekarang ini? Jadi di sana Yumna jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke Mesir ya, Nah? Kenapa bisa lagi kuliah gitu jalan-jalan, exchange? Nah, ini juga informasi yang menarik untuk teman-teman di farmasi. Kita ternyata bisa untuk ikut program